warahmatullah, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, Selasa 22 Maret 2022 Masehi 1443 Hijriah dimulai. Untuk lebih hikmahnya acara kita pada siang yang berbahagia ini, lebih baiknya kita awali dengan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh saudara kita Muhammad Tajri. Kepadanya kami persilahkan. Sini. Aduh. Kami ulang kembali. Untuk lebih hikmahnya acara kita pada siang yang berbahagia ini, lebih baiknya kita awali dengan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Asisten 1. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya, imami ahli safai wal waba, sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad khairid dawa min kulli saqamin wa rahmatan wa shifa, wa ala alihi nujabat wa ashabihi al-fudla wa ulama'ihi al-kurama ma damatil ardu was sama amma ba'd. Hadratul Aizzail Kurama wal Fudala, Sayyidina al-Masyayikh wal Ulama wal Zu'ama, Asakumullah, yang kami muliakan beliau pengasuh pondok pesantren Ma'ifatullah, juga Bapak Kiai Haji Abdul Ghani selaku asisten 1 Kabupaten
mamahnya sudah curiga pasti harus pesantren. Ternyata benar ngaku sendiri beliau. Alhamdulillah. Juga tamu undangan yang lain, asatidz wa asatidzah, wali murid, santriwan santriwati, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat muwajahah bertatap muka dalam rangka pengajian menyambut bulan Ramadan, ta'lim wa ta'alum, serta memberikan motivasi untuk santri maupun wali murid. Beruntung sekali kita sekalian dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh, kalau umatnya Nabi yang lalu itu begitu salah, obatnya langsung kena adab. Umatnya Nabi Musa ketika mereka salah karena terpengaruh oleh Musa Samiri, menyembah pedet itu anak sapi, patung anak sapi. Ketika bertobat, tobatnya apa? Disuruh saling bunuh. Belum selesai saling bunuh, disambar petir 50.000 lebih Bani Israil wafat. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad sangat sederhana sekali. Adab ditahan oleh Allah. Pintu taubat perjuangan Nabi itu kita luar biasa. Sampai berkali-kali kita dari Malaikat Jibril, wahai Muhammad, umatku kalau setahun sebelum meninggal dia taubat akan diterima taubatnya. Nabi nggak mau, umatku nggak kuat, minta kenangan. Kalau 3 bulan sebelum taubat, sebelum meninggal dia taubat diterima taubatnya, Nabi nggak mau, ini keringan lagi. 40 hari sebelum mati bertobat diterima taubatnya, Nabi awal lagi. Terakhir malam yugharbir, sebelum nyawa ada di tenggorokan dia taubat, dia masih diterima taubatnya oleh Allah SWT. Itu kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Muhammad sudah sangat beruntung. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang yang di dunia ini semuanya ada di Timur Tengah, dimanapun ada. Alhamdulillah saya dan Anda dilahirkan di negara Indonesia. Kalau coba sesama umat Nabi Muhammad kita lahir di Palestina, belum tentu bisa seperti ini. Betul Pak Kiai? Kita belum tentu bisa, belum tentu mereka yang Arab anak-anaknya bisa baca Quran. Karena negaranya tidak aman. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran mengatakan, Rabbi j'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negaraku aman. Aman dulu, baru tauhid. Wajnubni, jauhkan aku, wa baniya dan anak cucuku, keluargaku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jadi aman qoblal iman. Maka oleh para kiai kemudian lahirlah Nabi yang al-Fatah tadi. Itu dari Al-Quran. Alhamdulillah kita lahir di Indonesia. Di Indonesia alhamdulillah dipilih lagi lahir di pulau dan daerah yang mohon maaf mayoritas umat Islam. Nah, kalau Indonesia lahirnya di Papua, lahirnya di Irian, ya di sana aman, cuma nggak seenak di lingkungan yang Islam. Sehingga kita mau belajar ngaji, mau mensiarkan agama, mengekspresikan agama kita kapanpun bebas, pemerintah gak ada urusan. Pemerintah itu hanya mengatur tata tertib. Silahkan nanti ketika Ramadan Anda mau tadarus sak puasku sampai subuh boleh, asal jam 11 setelahnya dimatikan. Karena yang lain kan gak seperti Anda, mungkin besok mau dinas, besok mau sahur. Nah kalau nggak pakai toa, pakai ngaji sendiri, mau sampai subuh sampai maghrib lagi masalah. Nah, kalau pakai toa, Ramadan
Ramadan jam 11 ya dimatikanlah, toleran kepada yang lain mau istirahat kan gitu. Nah, itu hanya apa, mengatur kata tertib aja. Anda mau sholat bebas asal jangan di jalan raya. Ya sholat kan di masjid silakan, di musola silakan, di rumah silakan, kalau di jalan raya nah ini kan orang stres. Walaupun seluruh bumi bisa untuk sholat, tapi kan ada aturan. Kalau di jalannya masa sholat, dan pemerintah bagian ngurusi itu. Jadi tentara itu ngurusi keamanan, polisi dan pemerintah mengurusi keamanan, kiai ngurusi keimanan. Nah ini nyambung sinergi. Nah, di daerah yang mayoritas Islam, alhamdulillah. Jadi sudah berapa bulan ini tadi? Alhamdulillah kita dilahirkan, dibesarkan di lingkungan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di bulan begini jenengan ada mayang. Coba kalau jenengan lahir, Anda lahir hidup besar di lingkungan Islam yang tidak ahlus sunnah. Oh, sekarang ini Pak Menteri bikin aturan begini, inilah berhalal, gambarnya semar, oh macam-macam, ribut loh. Ya, kalau kita mau bilang Ramadan begini, untuk sanggup Ramadan, untuk sanggup Lebaran, dibikin ribut oleh. Oh, alhamdulillah tidak di kelompok itu. Ada kelompok yang urusannya bikin bom, kapan mau meledakkan sana sini. Nah, untuk bilang ya. Alhamdulillah di Islam ahlus sunnah wal jamaah. Sekian banyak Islam ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Merangin ini, tidak semua anaknya tertarik anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah kesekian kalinya. Betul betul. Kalau Merangin itu semua anaknya pondok, ya ini gak muat. Semua pondok yang ada di Merangin gak muat. Alhamdulillah jenengan yang tergerak pengen anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Banyak di luar sana yang anaknya dimasukkan ke pesantren keliru jurusan. Nah, ini juga penting. Pondok pesantrennya mana, kiainya siapa, jurusannya kemana. Ini penting. Insya Allah kalau ikut Pak Kiai Zainal Fajri, beliau ini alumni Lirboyo, kita udah ngobrol tentang itu. Nah kalau alumni Lirboyo, sanadnya sampai Imam Syafi'i. Nah kalau Al-Quran yang lain namanya pesantren ya apa itu? Nah, belum tentu sanadnya sampai Imam Syafi'i. Bisa sampai Imam Sabuti. Nah yang nanti yang repot seperti Pak Iwoni ini mau ditanya repot ini. Oh ini yang kakaknya yang datang bukan dancer tapi dari sekolah bapak. Alhamdulillah. Sebab apa Pak? Kelak nanti ketika jenengan sedang menghadapi sakaratul maut, yang tadi sampaikan sakaratul maut itu sedang menghadapi perjuangan yang luar biasa. Umpama panjenengan wafat di usia 80 tahun umpama, itu setan yang goda jenengan 80 tahun ketika itu akan menggunakan segala kemampuan untuk menggoda jenengan biar syukur khotimah. Na'udzubillah min. Karena apa? Karena kalau jenengan husnul khotimah, Anda berlepas, ya rugi 80 tahun. Capek saya tungguin. Betul ada. Nah, titik akhir itu, kalau itu husnul khotimah, wassalam sudah selesai. Na'udzubillah min. Di saat itulah Anda butuh pertolongan. Yang sarjana pertanian, kedokteran, semua orang kagum bisa seperti itu. Pak, saya kasih BPKB Alphard, jangan. Yang satu, sarjana bahasa Inggris. Kenapa Pak? Pak kalau saya berkata, oh, Purnas Open. Yang dibutuhkan apa? Anak yang bisa ngaji saat itu. Ya itu yang tahu kan anak pesantren atau orang awam yang mau deket sama kiai ke majlis taklim. Tahu betapa ini orang tua sedang bertarung 80 tahun bertarung. Setan itu udah besar bolong ini udah tapi
sing kuntilanak, sing gendruwo, sing segala macam. Sehingga kadang-kadang ketika menjelang meninggal begini, lihatnya macam-macam. Saya lihat bapak saya datang bawa es jeruk. Yuk, karena apa? Karena ketika menjelang meninggal itu ngelaknya luar biasa, dahaga luar biasa. Ada yang datang bawa es jeruk, ada bawa es teh, macam-macam. Kamu mau gak saya kasih es teh? Satu, syaratnya gampang, tunduk nyembah kata saya. Di saat itulah butuh betapa bahagianya seorang tua ketika menjelang wafat punya anak 4 semua nungguin. Yang pertama ngomong, nah ini bapak sedang berjuang terakhir. Kalau lulus terus khotimah, kamu bisa baca apa? Baca Yasin, baca Yasin. Kamu surat Arab, kamu sholawat ini, kamu al-ikhlas, ayo doakan, mintakan sama Allah biar orang tahu husnul khotimah. Di situ sarjana ini habis nggak aku, yang aku itu. Saya sering ngadep orang tua sekali maut sering. Anaknya nggak ngerti itu orang tuanya, dia cuma diem. Dia posting, doakan ya orang tua sakit. Ibu ini anaknya jatuh, nggak langsung ditolong, di foto kemudian mohon doanya ya anak saya barusan jatuh, pada nangis soalnya. Cucunya masih mainan HP, anaknya masih lihat TV, dia nggak ngerti bapaknya satu mau bilang berjam-jam bapaknya tidur di atas tempat tidur sedang sakaratul maut. Nah, ada dua. Kalau yang ahli jannah menjelang wafat Allah tunjukkan maq'adahu fil jannah, dia tunjukkan keindahan surga. Sehingga orang ini sampai lupa sama istrinya, lupa anaknya, gak ingat semuanya Dewi. Kenapa? Itu gak seberapa, gak setitis dibandingkan nikmatan yang akan dia dapatkan. Surga berbeda dengan Allah. Dia ada istrinya cantik, di sebelahnya. Dia gak berikut ya. Kenapa? Beliau ini udah tahu. Rumahnya mewah, udah gak lihat. Lihatnya keindahannya. Sesaat keindahan itu sampai melupakan segala yang dimiliki di dunia. Allahumma ta'ala. Nah ini orang-orang begini yang disebut dalam Al-Quran, wasiqal ladina amanu ilal jannati zumar. Yang tadi yang ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, sudah diperlihatkan, Pak, Bu, nih sekarang kita masuk neraka. Saking takutnya dan menakutkannya, dia sampai lupa anak istri dan yang menjadi kalau sebenarnya tidak bisa. Maka sampai berbuat teriak-teriak, na'udzubillah. Disitulah amal ibadah kelihatan. Bagaimana dulu mendidik anaknya. Kalau anaknya nggak dididik dengan baik secara agama, nggak mungkin anak tahu hal ini. Nggak kayak sampai dulu. Lulusan pesantren tidak harus jadi kiai. Jadi apapun bisa. Nah, jadi asisten bupati, asisten yang baik. Jadi camat, camat yang baik. Beda dengan yang bukan santri. Jadi pedagang yang baik, DPR yang baik. Nah, kiai apalagi sudah panggonannya. Jadi apapun boleh. Bukan berarti lulusan pesantren ketika jadi kiai, oh berarti produk gagal, oh ya. Produk gagal itu kalau lulusan pesantren terus ngerampok. Jadi itu pengurus basnas, malah uangnya dibawa lari gitu. Nah, itu produk gagal. Jadi apapun. Nah, cuma kita sudah lepas tanggung jawab karena mendidik anak bukan kewajibannya Pak Kiai Zainal Fadli, bukan. Itu kewajiban jenengan sebagai orang tua. Karena kita nggak mampu itu macam-macam. Mungkin nggak punya ilmu. Kayak saya sedikit punya ilmu, waktunya mungkin nggak ada. Kayak beliau mungkin waktunya nggak ada. Kadang-kadang ketika dididik orang tua sendiri kurang efektif. Karena orang tua sendiri kadang guyon, kadang apa, manja. Ya, anak saya itu ya saya larikan ke pesantren. Para masuk pesantren, anaknya tetap keluar. Nah, guru beliau itu Mbak Kafabi, Gus Anin,
itu punya ayah pakai Makrus Leboyo. Nah, luar biasa alamat pondoknya sangat puluhan ribu. Tapi bagi Kafabi dulu mondoknya di Kalungu di Bandung. Dilempar umat bagainya, sebab kalau di Leboyonya digus-gusi gak jadi orang lagi. Dia harus mandiri. Nah itu. Saya kedua Pak, ada satu hadis. Sedekah itu paling, sedekah itu kalau jenengan keluarkan sedekah untuk orang lain yang membutuhkan, pahalanya 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi kalau jenengan keluarkan untuk keluarga dekat, kakak, adik dan sebagainya, pahalanya 300. Ya, kalau untuk paling besar Anda keluarkan untuk urusan ilmu. Kalau famili jauh 200 kali lipat. Kalau urusan ilmu 3.000 kali lipat. Dengan di pesantren ini umpamanya terus ngasih Pak Kiai ngasih uang beras 1 kintal dilipat gandakan 3.000 kali lipat. Kalau ke orang biasa cuma 10 kali lipat. Nah, berarti kalau anaknya sedang menuntut ilmu, kita mengeluarkan biaya dalam hal ini agama. Anda setiap saat mendapatkan pahala. Anda bekerja diniati ya Allah untuk anak-anak saya sedang menuntut ilmu, entah di madrasah, entah di pondok pesantren dan sebagainya. Kalau Anda wafat, matinya syahid. Tidak semua orang bekerja terus syahid, enggak, kembali kepada dia. Saya ilustrasikan, ada 3 orang mendapatkan warisan yang sama. Bapaknya orang kaya, dia dapat warisan 1 toko. Tokonya sama itu. Uangnya yang warisan dari bapak uang halal, yang dijual halal, transaksinya halal. Tapi 3 orang ini, yang satu dia duduk di sana, pahala yang luar biasa. Transaksinya dia kayak baca tasbih. Andaikan dia wafat, maka syahidan, matinya syahid. Yang kedua, gak dapat. Yang kedua, dosa melulu. Yang dijual halal, transaksinya halal, modalnya halal, tapi dosa melulu. Yang ketiga, gak dapat dosa, gak dapat pahala. Nah, dari mana? Dari niat. Yang pertama, anak pertama, pahala berapa? Saya niat ya Allah, alhamdulillah saya dibuat dari orang tua berupa warisan. Saya bismillah, saya niat pagi ini berangkat ke pasar, ke toko, saya niat mencari nafkah halal untuk anak, istri, keluarga saya, biar tidak sampai merepotkan orang. Yang kedua, niat saya untuk apa? Kalau ada kelebihan, untuk bantu perjuangan, entah musola, masjid, majelis taklim, pesantren. Niatnya baik. Nah, dia berangkat kayak gitu, ya pahala dulu Pak. Dia duduk di toko itu seperti orang ketika di masjid. Dia transaksi seperti orang baca Quran. Karena apa? Niatnya baik, transaksinya baik, modalnya halal, yang dijual halal. Yang kedua, beda. Modalnya baik, transaksinya baik, yang dijual halal, tapi niatnya beda. Oh, ini saya punya target, alhamdulillah dapat dari orang tua. Pokoknya tahun ini saya harus bangun rumah, saya mau pamer. Niatnya pamer. Saya mau beli pajero, saya mau datang kampung itu dulu bekas pacar saya baru menyesal dia. Itu Pak Haji Fulan mau jadi mertua saya nggak jadi, biar menyesal. Nih sekarang mati tuh punya pajero. Niatnya kayak gitu. Niatnya pamer dan ria, dosa melulu ya. Yang ketiga, tidak niat maksiat, tidak niat pamer, dan niat ibadah, dia nggak dapat apa-apa. Nah, maka sekarang diperbaharui niatnya. Yang kerja, yang dagang, saya niatkan untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga, untuk didik anak saya dan membantu perjuangan. Nah, itu ya. Jangan mau beli mobil, niatnya baik, itu pahala. Ya Allah, saya beli mobil, saya niatkan biar satu mempermudah saya dalam beribadah.
masjid, ngantar orang tua, silaturahim. Niat yang baik-baik begitu, itu pahala Pak. Nah, kalau niatnya saya bingung pun mau ngapain? Nanti malam minggu ke karaoke, ke kafe anu, beda. Diniati yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita menjelang menghadapi Ramadan. Di ayat Al-Quran perintah soal Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Di Al-Quran kalimatnya kutiba. Di Al-Quran kalimatnya kutiba. Kutiba itu diwajibkan atas diri kalian. Allah kok pakai bahasa basi nggak ngomong gini, orang beriman, aku wajibkan atas kalian puasa Ramadan. Enggak, bahasanya diwajibkan atas kalian. Yang mewajibkan siapa? Kok tidak dijelaskan? Ini Al-Quran luar biasa. Seakan-akan Tuhan berkata, andaikan puasa itu tidak aku wajibkan, kalian sendiri pasti mewajibkan. Seakan-akan. Karena puasa itu kebutuhan. Sehingga dalam kesempatan lain Nabi menjelaskan sumu tasihu, berpuasalah kalian semua maka akan sehat. Korelasinya di mana? Ternyata puasa itu tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tapi itu kebutuhan kita sebagai manusia. Coba bayangkan, dalam 1 tahun usus kita ini betapa beratnya, lambung kita betapa beratnya. Kita bangun jam berapa? Katakan 10 jam 5. Begitu selesai sholat itu langsung cemilan, tahap gorengan, singkong 5, belum macam-macam, belum nanti jam 7-nya sarapan, jam 9-nya 9 lagi, jam 12-nya makan siang. Nah, sampai dengan sore terus makan terus sampai mau tidur masih makan. Itu sampai pagi makanan yang semalam belum selesai dimaksud lagi. Apa itu kan sekarang mau instan dulu, ini berat di lambung sama usus berat. Maunya yang instan cuma saus segala macam. Gak kasihan sama lambungnya, gak kasihan sama pencernaannya. Nah, setelah demikian Islam memberikan solusi puasa Senin Kemis dalam setiap minggu. Ini servis ringan. Lewat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi bulan Hijriah ya. Nah, ini kelewat lagi. Ada puasa per sekian bulan. Akhir Dzulhijjah, awal Muharram sampai 10 Muharram. Ada puasa awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Ya minimal Yaumul Tarwiyah Arafah. Ada lagi puasa Rajab, Sya'ban. Lewat semua. Mau tidak mau di Ramadan setahun sekali harus puasa. Kenapa? Untuk servis sumu tasihu. Sebab dengan berpuasa kita panas. Kalau tidak percaya coba kami coba menjelang Ramadan dengan tensi darah, dengan tensi gula dan sebagainya. Nah, setelah Ramadan 10 hari bagaimana? Nabi bertanya. Tapi dengan catatan puasanya sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak hanya sah, tapi sesuai dengan sunnah Nabi. Kira-kira Nabi kalau berbuka puasa langsung minum es teh saja, es sirup enggak. Nah, ikut puasanya Nabi. Kalau kita ikut puasanya Nabi hanya dapat sah dan pahala, tapi sehatnya tidak. Ya. Jangan banyak orang setelah lebaran puasa 1 bulan malah tambah lemes, tambah macam-macam. Ya karena dia pola makannya dan ikut Nabi. Kalau sesuai dengan ikut Nabi, insya Allah sumu tasihu akan sehat. Karena banyak kotoran-kotoran di perut ini yang bisa keluar bersih kalau kita dalam keadaan puasa. 10 hari pembersihan, 10 hari kemudian penyegaran, 10 hari terakhir perbaikan. Sehingga ketika jam 10 ke atas rasanya panas pahit, baunya nggak enak. Nah,
Anda jangan pakai apa itu rihu shaim kalmisik indallah. Baunya orang yang berpuasa seperti minyak kasturi, itu menurut Allah, bukan manusia. Manusia belum ya, apalagi sahurnya jengkol, aduh, jangan konyol ya. Nah, ketika Ramadan istimewanya tidur saja ibadah. Kalau tidurnya tidak meninggalkan kewajiban, wajibannya harus kerja, usaha malah tidur, wajibannya sholat malah tidur. Nah ini konyol kan? Ya, dan nanti dipelajari bagaimana syarat dan wujudnya puasa. Semalam saya sampaikan di pelajaran semalam, mungkin pertanyaan yang sama yang saya sampaikan. Contoh ya, puasa, umpama ibu ya, ada kasus orang puasa, kemudian dia malamnya hubungan suami istri, ini 18 tahun ke atas, saking asiknya sampai jam 2 malam ketiduran, bangun-bangun jam 10 pagi, belum mandi, belum sahur, belum taraweh, belum subuhan. Puasanya sah nggak? Nggak ya? Kenapa nggak sah? Ayo, kenapa nggak sah? Karena belum mandi. Berarti syarat rukunnya puasa harus mandi. Berarti tiap hari mandi terus setelah sahur. Gimana coba? Satu lagi, nanti saya jawab. Satu lagi, umpamanya suaminya ibu dikasih kenang-kenangan sama Pak Bupati, baju koko atau jasku, saking senengnya 5 bulan gak dicuci, dipakai terus, bau gak gaduh? Bau ya, bisa nih bau. Karena keringat, najis nggak? Najis ya? Najis ya? Baju itu dipakai suami ibu, berarti laki ya? Bapaknya kan, laki-laki kan? 5 bulan nggak dicuci, dipakai terus, bau kan? Najis kan? Najis karena bau karena kena keringat. Kesimpulannya, keringatnya laki-laki najis. Benar gak ini? Hah? Benar apa gak? Ayo, untung saya gak punya istri di sini. Kalau saya dianggap najis sama gak repot. Ya perkataan saya benar, 5 bulan gak dicuci, tahu. Kenapa tahu? Karena keringat. Najis apa gak? Najis berarti ini najis karena keringatnya suami. Betul gak? Ribet gak? Coba. Ribet gak? Baru urusan pakaian najis. Saya juga gak anu. Saya memaklumi, karena kalau di posisi ibu sudah berkeluarga, itu kalau suruh mungkin keterangan begini sudah pernah, tapi lupa. Karena apa? Sambil inget-inget minyak goreng sekarang harganya berapa, gas berapa. Makanya belajar ya dari kecil ini. Yang masih kosong, pikirannya belum ingat harga beras berapa, belum ingat harga gas berapa, masih fresh. Dan tapi bukan berarti gak ngaji, yang sepuh tetap ngaji. Nah tadi, terus bagaimana? Nah sebelum saya jawab lagi, di sini ada musola, ada masjid Pak ya. Musola masjid biasanya pakai karpet, karpet begitu ya. Nah di sini karpetnya nyucinya berapa tahun sekali? Setahun sekali dalam Ramadan ya biasanya ya, seperti ini ya. Nah setahun nggak dicuci, kalau itu direndam di air 1 jam, rendamannya sama kopi jernih mana? Pertanyaannya, najis apa enggak? Najis ya? Kopi ini orang jawab. Loh, setahun nggak dicuci loh, direndam di air
Zaman airnya tentu lebih brutal, lebih keruh daripada kopi, betul nggak? Najis ada nggak? Nggak pernah jawab. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, gimana sih salah nggak apa-apa. Kalau sudah yang nggak mau ngaji berarti merasa pintar. Kalau di pengajian begini jangan jawab salah nggak apa-apa. Ya saya datang merasa saya belum ngerti lah ya kayak gitu. Najis ya? Ya kenapa najis? Karena kotor. Oke, kalau di sini ada kopi, bukan saya minta, bukan. Umpama aja, kalau ada kan contohnya enak. Kalau di sini ada kopi, umpama tumpah di baju saya, kotor nggak? Najis nggak? Katanya setiap yang kotor najis. Ayo, kalau kopi kan kotor, najis nggak kira-kira? Berarti suci kopi. Hah? Ayo, kalau suci umpama di sini ada kopi satu kolah, untuk boleh nggak? Nah, ini penting Bu ya, penting. Penting kenapa? Kita harus tahu itu sebab syarat dan rukunnya sholat harus suci orangnya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Suci tidak bisa kira-kira harus seperti ilmunya. Nah, mudah-mudahan di tempat asal ibu masing-masing ada pengajian di musola, dekat masjid salim, masjid yang membahas bab itu. Bukan urusannya membahas yang enggak, oh ini negara, bukan urusan kita lah. Sudah ada yang mikir urusan kita, bahas itu tadi. Bela Islam ya ini, bagaimana mempelajari ajaran Islam dengan benar. Nah, kalau ibu-ibunya sampai tidak ngerti urusan sesuci, berarti nanti pakai dan dicuci nggak suci, betul nggak? Yang dosa siapa? Sementara pakaian dipakai bapak anaknya untuk sholat, kalau pakainya nggak suci, sholatnya pasti tidak sah. Yang dosa siapa? Yang dosa bapaknya, bukan ibunya. Kenapa bapaknya? Karena apa? Kewajiban laki-laki itu tidak hanya menyediakan tempat sama makan. Ini yang disalahkan orang, ibunya kok mau dihidupkan. Saya mau cari suami apa? Yang makan kerjanya, gajinya jelas, bisa bikin rumah dan makan saya. Kalau cuma itu, apa bedanya Anda dengan ayam? Apa bedanya Anda dengan kambing? Kalau hanya kandang sama makan. Saya mau cari suami yang bisa bimbing saya dunia akhirat. Begitu dong. Kok bisa ngasih fasilitas makan saya, rumah saya? Bedanya apa Anda dengan kambing? Berkaitan nggak apa-apa, tapi alumni pesantren. DPRD nggak apa-apa, alumni pesantren. Ya apa? Alumni pesantren. Ya bisa memberikan fasilitas duniawi, juga bimbing dunia akhirat. Makanya kalau isinya nggak ngerti apa-apa, yang salah suaminya. Dan suaminya, kami bodoh Pak Kiai, bukan alumni pesantren. Nah tuntun dong datang ke masjid taklim. Tuntun datang ke fatayat muslimat ikut ngaji. Saya nggak bisa ngajar sama dengan anak-anak ini. Kita nggak bisa ngajar sendiri, entah waktunya nggak cukup, atau ilmunya nggak ada, bawa ke pesantren. Nah, tadi kita kasih jawaban ya. Jawabannya bagaimana? Baju sama tadi karpet itu baju mau setahun nggak dicuci, karpet kalau 5 tahun nggak dicuci. Kalau yakin jamaah musolanya atau si pakai baju tadi, suami ibu yakin bajunya selama setengah tahun atau setahun tidak terkena najis ainnya, najis yang kelihatan mata. Seperti apa? Tai ayam, tai kotoran, kemudian apa itu? Kencing dan sebagainya, maka hukumnya tetap suci walaupun kotor. Tapi jangan dipraktekkan. Kalau sampai ada yang datang ke sini bawa baju 3 bulan belum dicuci, saya kan buper langsung. Kok kuat bertahan? Berarti jamaah di sini semua kena gejala COVID. Karena hidupnya nggak terasa. Nah, sama dengan karpet, kotor itu belum tentu najis. Selama setahun atau 2 tahun, 3 tahun jamaah masjid atau musolanya yakin karpetnya tidak kena najis yang kelihatan mata, maka karpet itu statusnya tetap suci. Tapi jangan dipraktekkan.
3 tahun nggak dicuci, jamaahnya kalau gejala COVID semua. Karena apa? Sujud ya mencium karpet bau kuat. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan yang puasa tadi, gimana kalau kasus seperti itu? Nah, dia bilang tanya tuh, ya tadi kasus tadi orang sudah niat atau belum? Kalau sudah niat puasanya sah, kan belum mandi Pak, ya mandi, belum mandi, ya mandi. Mandi apa? Mandi jenazah. Nah, hati-hati kalau mandi jenazah ya, hati-hati ya. Mandi jenazah yang keras beda. Tidak harus pakai sampo, ya, tidak harus pakai sampo. Yang penting apa? Dari sekujur tubuh ini semua basah. Nah, basahnya bukan ACM, basah bukan, tapi gebyur atau pakai pancuran. Setelah itu bersih, basah semua, berarti sudah suci. Ketika sudah suci, baru pakai sampo, jangan langsung. Nah, kalau langsung, berarti kan airnya campur-campur sama sampo. Nah, berarti zat airnya bisa berubah. Nah, paling aman ya jangan pakai sabun dulu setelah bersih. Nah, lalu sesi kedua dikasih sampo, dikasih sabun. Itu sekedar pewangi dan pembersih. Yang pertama tadi hadasnya hilang. Nah, Pak Yai, kalau kemudian saya mandi begitu terus saya nggak sengaja sudah hati-hati, kan ada air masuk, gimana Pak Yai? Jangan kata air masuk Bu. Anda nggak sengaja makan nasi 1 piring, 1 ceting, nggak batal, nggak sengaja. Anda bangun tidur terus lupa sama sekali kalau itu Ramadan, kalau begitu apa nasinya masih hangat, habis ini sate, lupa bahwa itu sisa sahur, terus makan, bapaknya datang lupa lagi, lupa ya, bukan pura-pura lupa ya. Nah itu sah, nggak apa-apa, lupa. Maka mumpung dulu Ramadan, nanti nggak khusus seperti Pak Kiai Zainal, minta doa biar jadi lupa di mana di bulan Ramadan. Nah, berarti tetap mandi jenazah. Asal sudah niat puasanya sah. Kalau tidak niat, baru puasa tidak sah. Kalau tidak sah, terus gimana? Saya belum niat. Berarti tidak sah puasa saya. Tak bikin kopi aja deh. Oh ya, nggak demikian, tetap wujubul imsak, wajib menahan diri sampai sore kayak orang puasa. Tapi diingat-ingat, saya punya hutang 1 ini puasa saya nggak sah, meskipun saya jalani. Paham ya? Nah terus tadi kan berarti jam 10 belum sholat subuh, belum sahur. Sahur bisa dipodok. Saya mau makan Pak Kiai, semalam nggak sahur, saya kodok jam 10 pagi, namanya bukan sahur, sarapan. Nah kalau sholat subuhnya gimana jam 10 belum sholat subuh? Apa nggak usah aja? Apa nanti direpel di subuh berikutnya atau gimana? Kalau ada kasus seperti itu, kita tidur kesiangan bangun jam 9, sholat subuh apa enggak? Dan sholat subuh kan jam 9, nggak usah sholat. Tetap sholat, cuma niat dan dirubah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati awanan lillahi. Qado'an bukan kawanan. Qado'an lillahi. Namanya qado, ya. Dosa pakai pakai sholat subuh jam 9. Kalau tidak sengaja dan tidak terbiasa atau menjadi kebiasaan, boleh. Kalau sengaja aja. Kalau sengaja dosa, sudah benar ada tidur, ini sengaja. Berarti wajib tetap kodok tapi dosa. Ya. Nah, jadi kalau sudah lewat namanya kodok, paham ya? Nah, berarti betul tadi kan disunatan umpama berarti boleh pakai disunatan belakangan boleh, yang nggak boleh itu hubungan suami istrinya. Oh, kalau Pak Yai saya begitu selesai imsak boleh nggak apa-apa. Begitu saya roster imsak, ya sudah selesai mandi, mandi jenazah. Jadi boleh. Kalau mencium istri boleh. Sudah ketemu istri lama nggak ketemu, kemudian baru ketemu.
baru pulang dari Jakarta, kayak kita baru pengajian, pulang Ramadan ketemu isi siang hari Jumat, boleh. Yang nggak boleh ya nanti di kamar nanti. Datang ya. Nah, itu harus dipelajari. Ya. Kemudian yang terakhir ada cerita, ini luar biasa diceritakan para kiai. Cuman saya kurang diluaskan hikmahnya. Saya ada di suatu saat di bulan Ramadan ada orang non muslim, kalau dalam bahasa kitab Majusi, dia punya anaknya makan siang hari di luar, bapaknya ini marah sekali. Kamu gak mau mati tetangga kita, Pak, lagi kita kan non muslim. Iya, kamu makan silahkan di dalam, jangan di luar. Toleransi, hormati dong saudara kita. Dan marah itu beneran. Suatu saat si bapak ini meninggalnya Majusi, meninggalnya non muslim, belum sadar. Secara dia belum meninggal, dimakamkan dengan cara pemakaman non muslim. Suatu saat ada ulama, ada wali kasaf melihat berita itu, kaget walinya. Ini orang non muslim, bukan orang Islam, kok kuburannya menjadi raudhatan min riyadil jannah. Masya Allah. Padahal matinya belum muslim, belum taken di KUA. Dia tanya, ada Pak Fulan kan? Oh iya, yang jualan toko jalan ini, toko seperti ini gimana? Dia jawab, anu Kiai, ketika menjelang saya wafat, saya belum sampai sekarang menjelang saya wafat, saya sedang dalam keadaan sakit. Tahu-tahu malaikat datang. Malaikat diperintah sama Allah. Kata malaikat, aku diberitahu oleh Allah, disuruh mensyahadatkan bapakku tadi. Karena apa? Pernah menghormati bulan. Jadi kadang saya habis pikir, orang Islam, turunannya orang Islam, kok gak puasa, kok bangga di luar, rokok sambil jalan. Ini orang otaknya kemana? Sudah maksiat, gak punya malu lagi. Nah ini orang diampuni dosanya karena apa? Disadarkan malaikat. Berarti istrinya ya gak tahu, anaknya gak tahu, nggak ada KTP-nya ke malaikat. Jadi dia mati sudah dalam keadaan bersyahada. Nah, dimakam di kuburan non muslim, padahal sudah bersyahada. Kira-kira kejadian ini masih mungkin terjadi kan? Masih mungkin ya? Dengan versi yang lain masih mungkin terjadi kan? Masih, rahmat Allah luas sebelum kiamat. Bisa jadi ada non muslim ketika bulan Ramadan, bosnya sampean umpamanya ya, kita sedang merantau, kita butuh uang, butuh mobil, semua sudah nggak mungkin. Dia bilang, kamu kok merenung kenapa? Bosnya non muslim tadi, kita mau pulang Pak ini. Oh, kenapa nggak ngomong? Coba bersiap pakai dapat. Sudah ada belum yang untuk sarungnya? Ini Pak, pakai. Yang penting nanti ya kalau selesai segera pulang sini. Sudah selesai. Salam untuk bapakmu, keluarga dan sebagainya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Coba kalau kita berproses begitu, tanpa kita lupa, kan? Sangat tersentuh ya Allah. Ini yang saudara muslim enggak kita susah mau ngomong. Ini bos kita yang muslim seperti itu. Pasti kita terima kasih sekali. Ada pahalanya enggak? Bisa jadi pahalanya seperti tadi. Nah dari sisi akidah, kalau matinya belum sadar ya kita boleh berdoakan. Tapi kalau itu orang baik, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi disadarkan malaikat seperti tadi. Cuma kita cukup husnudon. Orang baik Gus Mawar, agamanya bukan Islami dan sebagainya. Ya insya Allah husnudon. Tapi syariatnya kalau belum sadar, ya kita nggak boleh berdoakan. Paham ya Pak ya? Jadi insya Allah kalau anak kita masih di pesantren mengaji Al-Quran, kitab-kitab dan sebagainya, pahalanya luar biasa. Sudah kita tutup. Di kitab Khazinatul Asrar ada cerita, ada seorang preman muslim, gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Begitu dia meninggal, suruh khotimah dan matinya membawa dosa. Nah, dia meninggalkan istri sedang hamil. Suatu saat lahiran, ketika anaknya sudah mulai usia 5 tahun, 6 tahun, dibawa ke MTQ atau TBQ atau TPA, tempat belajar baca Al-Quran.
Al-Quran, tidak dasar. Ketika anaknya sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah mudah malaikat yang biasa mentungi bapak zaman ini. Malaikat sini, itu Pak Fulan yang kamu pentungi di kuburan sana, sekarang dia dapat premi. Kata malaikat, ini belum lebaran kok premi. Udah apa ya Allah? Udah. Aku malu, kata Allah, aku malu mukuli orang tua di dalam kubur yang anaknya di dunia sedang belajar mengagungkan namaku. Coba, bagaimana kalau anaknya khatam juz amat? Bagaimana kalau anaknya khatam Quran? Bagaimana kalau hafidoh? Bagaimana kalau gak cuma apal, tapi ngerti isinya? Bagaimana kalau nanti diamalkan? Bagaimana bahagianya orang tua di alam kubur? Itu pahala yang mengalir. Satu kali surat Fatihah bacaannya benar, diajarkan anak ke orang tua yang sudah di alam kubur, dia lebih senang daripada dikasih hadiah apa. Senangnya luar biasa daripada dikasih apa. Kalau nggak percaya, ayo mati bareng-bareng. Demikian mari dulu, tapi saya doakan kalau percaya kalau saya doakan nggak apa-apa nih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyadil qubur wal musuh wa qusulika min kulli su'in wa ma'mur wa sallallahu alaihi wa batin fid dunya wa dunya wal akhirah dafi'atan min kulli syarr jalibatan min kulli khairin wa ahbabina wa li auladina li masyaykhina wa alamin amwalina bil qulubana wa qalibana ma'atuka wa dunya wal afaq wal mawdalati bil islami wal iman bil aminah wal adhiyah bihaqqi sayyidi waladi adna ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ala mana wa salafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.